Dari kawasan Telaga Baru 4 Malang, inilah The Voice of Restoration, radio suara sangkakala di 107,9 FM. Bertemu kembali dengan saya Pastor Kuku dalam program Dunia Firman atau Dufan, di mana dalam program ini kami akan membahas tentang ayat-ayat firman Tuhan dan apa aplikasinya di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan, Bible itu bukan sekedar teori, itu kehidupan. Dari kehidupan kemudian dituliskan oleh para nabi-nabi dan orang-orang yang telah diurapi Tuhan pada zaman terdahulu. Nah, dari tulisan itu kita belajar kehidupan. Itulah Bible kita. Jadi Bible itu sebetulnya asalnya dari sang kehidupan, yaitu dari Tuhan sendiri, di mana Tuhan telah membawa kehidupan baik di surga, di bumi, kehidupan yang akan datang. Itu oleh Tuhan diberitahukan kepada orang-orang yang telah dipilihnya di masa lalu, di zaman masa perjanjian lama. Kemudian mereka diurapi Tuhan untuk menuliskan tentang apa-apa yang terjadi dalam kehidupan di masa dulu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Serta Tuhan menyuruh mereka menuliskan di dalam Bible tentang apa yang sedang Tuhan kerjakan, yang telah dikerjakan, dan apa yang akan Tuhan kerjakan di depan. Nah, tentunya ketika kita membaca Alkitab itu sebetulnya kita sedang membaca kehidupan. Kita sedang membaca sang kehidupan atau kehidupan itu yang sesungguhnya di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Di Alkitab juga dituliskan tentang seorang juru selamat, di mana juru selamat ini adalah bukan manusia biasa. Dia adalah the word became man, firman yang telah menjadi manusia, dan namanya disebut dengan Immanuel, Tuhan beserta kita, dan dia adalah Yesus. Menuliskan tentang Yesus sang juru selamat dunia, juru selamat kita, juru selamat orang-orang percaya. Nah, maka dari itu dunia firman kita akan membahas tentang utamanya adalah Christ, Jesus, Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus Kristus itu ada di dalam setiap ayat-ayat di dalam Bible. Maka dari itu kita tidak akan pernah kehabisan bahan atau materi dari Kejadian sampai Wahyu, dari Kejadian 1 ayat 1 sampai ke kitab Wahyu pasal yang terakhir, ayat terakhir. Di sana Yesus sang kehidupan hidup di dalam setiap ayat itu dan kita bisa melihatnya. Nah, hari ini saya akan mengungkapkan sebuah judul, yaitu Born Again, dilahirkan kembali. Banyak orang Kristen yang berbicara tentang born again, lahir kembali, dilahirkan kembali. Apakah kita ini dilahirkan kembali untuk selamat, untuk masuk surga? Ada percakapan antara orang Farisi, yaitu bernama Nikodemus. Dia seorang pemimpin Yahudi, sedang bercakap-cakap dengan Yesus. Di Yohanes pasal 3 ayat yang kedua dikatakan, ia datang kepada Yesus pada malam hari dan berkata kepadanya, Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah dari Elohim. Wah, Rabi ini tahu bahwa Yesus itu dari Tuhan asalnya. Karena tidak seorang pun sanggup melakukan tanda-tanda mujizat yang engkau lakukan kecuali Elohim ada bersamanya. Jadi Nikodemus itu melihat Tuhan, Elohim, itu melalui kehidupan Yesus Kristus yang melakukan mujizat. Karena tidak ada yang mampu melakukan tanda-tanda mujizat itu kok selain Yesus. Berarti Yesus ini ada disertai dengan Elohim, dengan Tuhan Bapa di surga. Ayat yang ketiga dikatakan, Yesus berkata begini, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, jika seseorang itu tidak be born again, tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Yesus berkata bahwa orang itu bila tidak dilahirkan kembali, born again, tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Saudara, ayat ini Yesus sedang berkata tentang kerajaan itu bukan kerajaan di surga di atas sono, bukan. Ini bicara tentang kerajaan Elohim, the kingdom of God, yang ada di bumi, yang pada waktu itu belum established. Bahkan today, hari ini belum established. Dan untuk masuk dalam kerajaan itu haruslah dilahirkan kembali, born again. Mengapa harus dilahirkan kembali? Yesus
sedang berkata kepada seorang Yahudi, kepada orang Israel. Orang Israel itu dulu pernah diangkat menjadi anak oleh Tuhan. Yaitu di Keluaran pasal 4 ayat 22, engkau akan berkata kepada Fir'aun, beginilah Yahweh berfirman, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Tuhan berkata bahwa Israel adalah anak yang sulung. Tapi anak ini yang telah dilahirkan dan menjadi anak, diangkat menjadi anak Tuhan, anak-anak Bapa Yahweh, mereka tidak berlaku sebagai anak. Mereka tidak berani datang kepada Bapa Yahweh. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala, ilah-ilah. Lalu mereka menjadi berdosa, dijauhkan daripada pengenalan akan Tuhan. Dan Yesus datang itu untuk memulihkan kerajaan bagi Israel, di mana Yesus dinubuatkan bahwa dia akan menduduki tahta Daud. Di tahta Daud itu dia akan memerintah selama-lamanya bagi keturunan Yakub. Siapa keturunan Yakub? Israel. Dan kepada orang Israel, orang Yahudi, Yesus berkata bahwa kalau engkau tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Ayat ini tidak ditujukan kepada semua orang Kristen, saudara. Ayat ini hanya ditujukan kepada orang Yahudi, orang Israel. Karena orang Israel diangkat jadi anak, tapi mereka berdosa, tidak berlaku sebagai anak. Dan Tuhan akan pulihkan mereka kembali nanti di masa depan, di kedatangan Yesus yang kedua. Mereka akan diselamatkan, dipulihkan. Dan syaratnya harus dilahirkan kembali. Lalu untuk kita bagaimana? Kan ini ada di Alkitab kita. Kembali lagi dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang. Tenaga Baru 4 nomor 6 Malang, yaitu dari 107,9 FM. Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Inilah suara pemulihan dari radio ini, dari melalui dunia firman ini. Yaitu bahwa apakah orang Kristen hari ini harus dilahirkan kembali, harus born again. Nah, ketika Yesus berkata tadi bahwa kepada orang Yahudi itu Nikodemus, kamu tidak dapat melihat kerajaan Elohim kalau tidak dilahirkan kembali. Yesus berkata bahwa ayat yang ke-7 di Yohanes 3 ayat yang ke-7, jangan heran kalau aku berkata kepadamu engkau harus dilahirkan kembali. Kenapa? Ayat yang ke-6, apa yang telah dilahirkan dari daging itu daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi yang dimaksudkan Yesus bukanlah yang dari daging atau dari ada bahkan yang lahir dari roh sekalipun. Nah, saudara, ini berbicara tentang mengenai status daripada bangsa Israel. Karena ketika firman ini berkata bahwa kamu harus dilahirkan kembali, kata kamu itu tidak menunjuk ke tunggal, objek yang tunggal, yaitu Nikodemus orang Yahudi. Kamu itu jamak. Jadi Yesus berkata kamu harus dilahirkan kembali, itu jamak, berbicara tentang seluruh bangsa Israel, semua orang Yahudi. Karena bangsa Israel itu adalah anak-anak Tuhan. Tadi kita baca dalam Keluaran 4 ayat 22, Israel adalah anakku. Jadi anak itu mereka ini. Namun karena mereka tidak taat dan sebagainya, mengapa sih Israel harus dilahirkan kembali untuk masuk dalam kerajaannya, untuk melihat kerajaan Elohim, untuk masuk dalam the kingdom of God? Karena ketika Tuhan mengasingkan Israel di pembuangan, saudara, mereka tidak mau mengakui Yahweh Elohim lagi, tidak mau mengakui Tuhan lagi. Bahkan mereka juga banyak menyembah ilah-ilah yang lain. Tapi Tuhan akan memulihkan mereka. Bahkan Tuhan juga berkata, firman Tuhan berkata mereka bukan umat lagi. Nah, saudara, maka dari itu pada hari ini ketika firman itu datang, saudara, kepada Nikodemus, Yesus sedang berkata kepada semua bangsa Israel. Saya pernah berkata kepada saudara bahwa zaman dulu, pada masa perjanjian lama, Tuhan berurusan dengan umatnya itu secara nasional, menyeluruh.
Jadi Tuhan tidak menangani satu orang, tapi menangani satu bangsa, di mana bangsa Israel akan dipakai oleh Tuhan dalam dinubuatkan dalam Yesaya 60-61 akan menjadi bangsa yang bersinar, bangkit menjadi terang. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana untuk melihat keselamatan karena Israel pilihan Tuhan melalui nenek moyangnya Abraham. Nah, ketika mereka sudah dalam pembuangan, saudara, dan banyak yang mereka tidak percaya kepada Tuhan, lalu Tuhan memulihkan mereka dengan cara mesti dilahirkan kembali. Ini pengertian rohani, saudara, bukanlah pengertian fisik. Makanya Yesus berkata, yang dari daging ya daging, lahir dari roh ya roh. Nah, Yesus tidak berbicara tentang orang-orang dari bangsa lain. Kita orang Indonesia, orang Kristen, orang Indonesia jangan GR dengan kalimat Yesus ini di Yohanes pasal 3. Ini Yesus sedang berbicara tentang satu bangsa Israel melalui seorang guru rabi yang ternama pada waktu itu, yaitu Nikodemus. Mungkin saat ini jabatannya kalau sekarang itu pastor atau senior pastor Nikodemus. Mungkin gitu ya, saudara. Nah, jadi Tuhan Yesus kan berkata, aku datang hanya untuk domba-domba Israel yang hilang. Ya, ini tuh datang, Yesus mau melahirkan mereka kembali. Dengan cara apa? Dengan cara untuk supaya mereka percaya kepada Yesus. Kenapa Israel dikatakan Israel itu harus dilahirkan kembali? Karena Israel pernah dilahirkan pertama kali dalam pengertian spiritual, mereka telah menjadi anak Tuhan. Berkata kepada Fir'aun melalui Musa, katakan kepada Fir'aun, Israel adalah anakku. Tapi dengan perbuatan dosa mereka tidak percaya Tuhan, bahkan tidak mengakui Tuhan. Mereka disebut tidak lagi umat. Tuhan ingin melahirkan kembali dan menjadikan anak-anak Tuhan, yaitu orang-orang Israel ini masuk dalam kerajaan yang baru, Yesus Kristus sebagai rajanya. Nah, ayat ini tidak ditujukan kepada kita. Apakah orang Kristen hari ini harus dilahirkan kembali, born again, untuk kita bisa melihat kerajaan Elohim? Jawabannya tidak, saudara. Kenapa saya berani berkata demikian? 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, new creation, new creature. Semua yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Hari ini kita anak Tuhan orang Kristen itu, kita itu diciptakan baru di dalam Kristus. Kita lahir barunya itu di dalam Kristus. Dan kita tidak pernah lahir sebelumnya. Secara spirit ya, bukan secara daging. Kalau secara daging kita lahir dari perut ibu kita masing-masing. Tapi kita ini lahir barunya di dalam Kristus sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Cuman itu saja. Kalau Israel kenapa perlu dilahirkan kembali, born again? Karena dia pernah diangkat jadi anak. Lalu mereka tidak berlaku anak, tidak mengakui bapaknya. Makanya Yesus ketika di bumi, Yesus juga mengajari doa Bapa kami itu isinya adalah Bapa kami yang di surga. Maksudnya ngajar Israel, engkau ini punya bapak. Engkau ini soalnya anak-anak. Ayolah balik lagi. Nah, di masa depan Israel akan dipulihkan dengan born again. Mereka akan percaya kepada Yesus. Nah, itu terjadi satu pengangkatan. Mereka menjadi anak. Dan kemudian mereka diselamatkan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua. Tapi hari ini saya dan saudara, born again bukanlah status kita. Born again bukanlah pengalaman spiritual kita bersama Yesus sebagai orang Kristen. Born again itu tidak ditujukan kepada orang Kristen hari ini. Yang ditujukan kita langsung kepada kita hari ini adalah kita dalam Kristus diciptakan baru. We are new creation. Kita ciptaan baru di dalam Kristus. Kita ini bisa dikatakan newborn, lahir baru dalam Kristus. Orang percaya biasanya kita nyelamatin orang ya, baru baptis, selamat lahir baru ya, selamat lahir baru gitu kan. Dengan dibaptis, padahal baptis itu kan hanyalah tanda, bukti, respon daripada kita bersaksi karena kita telah diselamatkan. Oke, yang lalu saya telah membahas baptisan. Jadi God's beloved, kita di dalam Kristus, kita telah diciptakan baru. Kita ciptaan baru, kita dilahirkan baru, bukan born again. It's okay bila hari ini orang Kristen ada yang berkata, saudara, kita harus dilahirkan kembali. Karena memang belum mengerti tentang exegesis,
tentang bagaimana memilah firman kebenaran dengan benar. It's okay, kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita tuntun mereka mengerti firman. Toh tidak ada hubungannya dengan keselamatan atau tidak ada hubungannya dengan yang lain-lain tentang surga, tentang Tuhan dengan kita. Kita hanya membimbing mereka, itu kan hanya masalah pemahaman. Tapi bila saudara mengerti, sudah mengalami pembaruan akal budi, sudah mengerti kenapa kita tidak sekarang tidak memahaminya, bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kesimpulannya adalah born again, dilahirkan kembali, itu khusus untuk bangsa Israel. Karena itu janji Tuhan. Itu salah satu perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Untuk masuk dalam kerajaan Yesus Kristus harus dilahirkan kembali. Ada penyucian, ada pengudusan, ada pengangkatan. Mereka akan jadi anak-anak Tuhan yang diberkati di dalam kerajaan Yesus Kristus nanti di masa depan. Tapi hari ini kita orang Kristen, anak Tuhan, kita ini newborn, ciptaan baru, lahir baru dalam Kristus, diciptakan baru dalam Kristus. The Voice of Restoration ini biarlah memberkati saudara. Yeshua HaMashiach bless you.